Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Brodo Active Inizio. I gotta feel it, you don't mean it, while you're sad right now. I gotta feel it, there's something about your eyes. Every time you hurt me, it makes me feel alive. Every time you say you love me, there's something about your eyes. Terima kasih banyak buat Brodo yang udah ngirimin saya sepatu ini dan juga sponsorin video ini. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar hari. Kali ini kita kedatangan dari brand Brodo, serinya Active Inizio. Nah, ini adalah pertama kalinya Brodo punya sepatu running konsep ya Brodo Inizio ini ya. Nah, Inizio sendiri itu diambil dari bahasa Italia yang mana artinya pertama. Jadi cocok banget buat mengawali langkahnya Brodo di dunia running ya. Tapi kalau saya pribadi kayak bukan yang pertama. Karena biasanya kalau yang pertama itu banyak errornya. Nggak tahu kenapa kayak banyak kurangnya lah kalau misalnya pertama. Karena wajar aja ya, karena masih pertama kali publish. Pasti ya harus trial and error lah ya. Tapi kali ini Brodo Active Inizio ini menurut saya udah jauh, bahkan bisa bersaing di kategori daily trainer tahun ini baik lokal maupun dengan brand-brand di luar sana. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250-an gram lebih, hampir 260-an. Ini masuk kategorinya standar atau tengah-tengah. Hampir aja kalau seandainya di bawah 250 gram, bakal saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi karena enggak, ya bisa dibilang masih standar atau tengah-tengah. Tapi untuk kategori daily trainer segitu termasuk lumayan ringan ya. Biasanya kalau daily trainer yang standar-standar itu sekitar ya 270 seperti itu. Jadi termasuk ringan di antara sepatu daily trainer yang lainnya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh yang mana kalau Brodo menamainya dengan spacer with mesh, mirip-mirip sama jacquard mesh atau mesh yang bisa kayak ada pola-polanya gitu. Secara estetik ini ganteng banget. Dan juga dia bolong-bolong, jadinya breathable-nya cukup baik. Saya cobain di pemakaian pertama nggak ada masalah sama sirkulasi udara yang ada di upper sepatu ini. Dan dia sudah ada mesh, ada layer tambahannya yang di dalamnya sini bikin dia makin durable. Jadi jangan khawatir cuman bagian luarnya kayak gini aja jadi ringkih atau gampang bolong. Tapi di dalamnya itu ada layer tambahan yang mencegah jempol-jempol kaki kita itu mendorong keluar gitu ya. Jadi kayak lebih menguatkan atau lebih meyakinkan biar umur sepatunya atau uppernya terutama itu lebih panjang. Kelebihan bahan upper seperti ini tuh bikin larinya terasa nyaman ya. Kalau kaki kita masuk pertama kali ke sepatu ini tuh langsung kayak dipeluk dengan sangat lembut. Memang bahannya jacquard mesh atau spacer with mesh yang dipakai di Brodo ini juga lembut banget. Jadi pada saat pakai itu terasa memeluk dengan sangat baik. Tapi bukan dengan cara yang ketat ya. Malah dengan cara yang lembut menyentuh kaki-kaki kita. Bahkan kalau ini termasuk lebar, saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini itu pakai 42 juga. Ini tuh lebar banget. Bahkan mungkin bisa downsize. Karena kaki saya kan netral ya, nggak yang lebar banget. Jadinya kalau teman-teman yang kaki lebar bakal welcome banget dengan sepatu ini. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya ini standar banget dan itu saya seneng, nggak aneh-aneh. Nggak ada terobosan yang bikin dia malah nggak bekerja dengan baik. Ini bekerja dengan baik. Kemudian sudah ada runners knot-nya juga menandakan Brodo menyatakan bahwa ini beneran running shoes gitu ya. Sudah ada runners knot-nya. Kemudian tali sepatunya ini juga flat tapi agak lebar, bikin apa ya, pada saat kita tali itu nggak ragu-ragu gitu ya.
Tali sepatunya mantap juga. Kemudian ini panjangnya pas kalau dipakai runners knot-nya. Jadi pakai runners knot-nya panjangnya itu kayak pas banget. Biasanya ada yang kependekan kalau misalnya kita pakai runners knot, tapi ternyata sepatu ini pas banget tali sepatunya. Kita lanjut ke bagian collar sepatunya. Untuk collarnya sendiri ini Brodo ngasih padding yang cukup banyak. Bakal rasanya kayak kasur daily trainer, padahal biasanya nggak sebanyak ini untuk padding yang dikasih di collar. Dan ini cukup banyak. Pada saat pertama kali masuk rasanya memang dipeluk dari segala sisi. Dari uppernya tadi udah terasa lembut, kemudian collarnya kanan kiri ini juga belakang itu ada padding yang menurut saya cukup, nggak yang over gitu ya, banyak tapi nggak over. Jadinya terasa nyamannya, tapi cukup bekerja dengan baik di bagian collarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Hampir sama dengan collarnya, yang mana paddingnya cukup tebel dan terasa kayak bantal empuknya. Cuman nggak yang berlebihan juga, nggak yang over, dan masih bekerja dengan baik dan bisa stay di atas kaki saya. Saya agak bingung, biasanya kalau daily trainer kayak gini paddingnya nggak sebanyak ini, tapi padding di Inizio ini cukup banyak, tapi untung tidak berlebihan. Jadi pas kenyamanan yang diberikan di sepatu ini tuh pas, hampir kelebihan gitu ya, hampir kelebihan. Seandainya terlalu banyak sedikit lagi bakal tidak bekerja dengan maksimal. Untung sepatu ini pas banget, jadi kerjanya masih bisa sangat diandalkan di padding-padding yang banyak tadi. Kenyamanannya dapat, tapi bekerja dengan baik juga. Oke, kita lanjut ke bagian heel counter. Di bagian heel counternya di sini ada struktur yang cukup cukup lebar, tapi nggak yang kaku banget. Dan itu enak. Pada saat teman-teman pakai sepatu ini tuh memang dia bisa gigit lumayan untuk di bagian heel counternya biar nggak keangkat-angkat. Memang dia karena sepatu ini upper fitnya harus agak rapat dikit, jadinya pada saat dipakai runners knot-nya baru bekerja dengan sangat maksimal, bekerja dengan sinkron bagian upper, lacing system, collar, dan juga di bagian heel counternya ini. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri di sepatu ini tuh nyaman banget. Sepatu ini kenyamanan yang utama, terutama di sensasi awal kita berlari di sepatunya itu adalah insole-nya. Insole-nya nyaman banget pada saat masuk gitu ya. Itu langsung, aduh, enak banget kayak berdiri di atas kasur ya. Tapi emang senyaman itu pada saat kaki kita menyentuh insole-nya. Jadi kenyamanannya sangat berpengaruh pada insole-nya. Jadi insole-nya ini memberikan faktor utama ya dari kenyamanan sepatu ini. Meskipun kita lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini termasuk nyaman menurut saya untuk kategori daily trainer. Padahal dengan saya ukur manual dengan durometer itu ada di angka 30-an. Itu adalah angka yang standar untuk daily trainer. Biasanya feel rate-nya itu feel rate lebih ke firm, keras. Tapi sepatu ini lebih ke squeezy, kenyal gitu. Kenyalnya dapat banget, springinya dapat. Kemudian pada saat agak kencengan dikit itu juga bisa memberikan respon speed yang kita inginkan. Jadi kayak nggak delay, kayak nggak terbuang tenaganya gitu pada saat kita keep up the pace. Kemudian untuk Brodo sendiri menamai foamnya ini dengan IKAS. IKAS ini basicnya adalah pylon, tapi pylonnya saya senang banget. Komposisinya menurut saya bener-bener daily trainer. Dia stabil, pada saat belokan juga masih bisa stabil. Tapi pada saat jarak yang agak jauh itu dia keluar rasa nyamannya. Jadi pada saat pace-pace yang agak rendah itu dia dikompres sama kaki kita, kemudian proses dekompresnya itu terasa. Jadi nggak yang super keras kayak sepatu daily trainer biasanya. Jadi nyamannya tetap dapat. Long run saya bakal definitely berani pakai sepatu ini. Biasanya kalau sepatu yang daily trainer yang sangat firm, sangat kaku foamnya, saya agak ragu-ragu kalau pakai untuk long run. Tapi sepatu ini benar-benar IKAS-nya menurut saya sangat layak untuk dipakai long run. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat ini desainnya yang berwarna orange adalah rubbernya, dan saya senang banget karena penempatannya tidak berlebihan tapi tebel, signifikan. Ini tebel banget.
ya khas daily trainer lah. Daily trainer harusnya memang awet. Karena kalau daily trainer itu harus badak atau durability sepatunya harus panjang gitu ya umurnya. Termasuk salah satunya di bagian outsole-nya. Outsole-nya juga tebel, cuman tidak full cover. Karena kalau full cover bakal berat banget. Jadi pas, yang penting di tempat-tempat yang memang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian outsole-nya ini ada yang di tengah-tengahnya ini termasuk apa ya, yang bisa mengantarkan dari belakang ke depan. Sehingga pada saat teman-teman strike dengan heel atau tumit itu masih bisa tertransisi dengan baik. Jadi cocok atau welcome buat para pelari pemula, nggak cuman yang udah biasa lari, tapi teman-teman yang baru mulai lari juga bakal apa ya, mudah menggunakan sepatu ini. Kalau kalian nyari daily trainer yang budgetnya 500 kurang sedikit atau 499 dengan performa yang bisa dibilang bersaing dengan produk lain, baik itu lokal bahkan luar, harganya sih kalau dibandingin luar kayaknya nggak adil ya, terlalu murah. Ya mungkin bisa jadi Brodo Active Inizio ini menjadi pilihan utama kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Brodo Active Inizio ini. Teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.